Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan mata kuliah penganggaran perusahaan yang kami sudah selesai melakukan proyek kedua. Di sini kami ingin menjelaskan analisis strategi anggaran penjualan pada mobil listrik Tesla Model X di Tesla INC. Sebelum kami memulai menjelaskan, ingin perkenalkan diri. Nama saya Ralin Alida Yusma dengan NIM 4230100 dan beserta anggota-anggota lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqon dengan NIM 64230707. Saya dari kelas 64.3A.26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarip Hidayatullah, NIM 64230552, kelas 643A26. Di sini saya akan menjelaskan perputaran piutang pada mobil listrik Tesla Model X. Di sini diketahui ada penjualan bersih sebesar 50.450.539.000 rupiah. Lalu diketahui juga ada piutang awal tahun sebesar 245 miliar rupiah dan piutang akhir tahun sebesar 200 miliar rupiah. Selanjutnya, menghitung mencari rata-rata piutang. Jadi cara menghitungnya yaitu piutang awal tahun, piutang akhir tahun dibagi 2. Hasilnya segini. Selanjutnya, menghitung perputaran piutang, yaitu rumusnya penjualan bersih dibagi rata-rata piutang. Selanjutnya, menghitung rata-rata pengumpulan piutang, yaitu 360 dibagi dengan perputaran piutang. Selanjutnya, menghitung anggaran pengumpulan piutang pada bulan Januari. Nominal-nominal ini dari anggaran penjualan real. Nah, sekarang menghitung pada bulan Februari, yaitu rumusnya nilai penjualan pada bulan Januari dikali 75%, karena syarat pelanggan membayar 20 hari setelah bulan penjualan. Lakukan yang sama. Rumusnya nilai penjualan pada bulan Januari dikali 75%, lalu dikali 5%, ditambah nilai penjualan Januari dikali 20%, dan hasilnya segini. Selanjutnya, di bulan Maret, yaitu rumusnya nilai penjualan dikali 5%, hasilnya segini. Dan lakukan hal yang sama, rumusnya. Lalu totalkan keseluruhan total anggaran pengumpulan piutang. Di sini saya akan menjelaskan anggaran kas pada mobil listrik Tesla Model X.
Yang pertama, di sini ada tabel pendapatan lain-lainnya. Pada menjual aksesoris mobil sudah ada nominal keseluruhan dari bulan Januari hingga Desember. Langsung saja totalkan. Dan hasilnya segini, 400 juta rupiah pada bulan Januari. Langsung saja kita totalkan keseluruhan pada tabel ini hingga Desember. Selanjutnya, anggaran penerimaan kas. Di sini anggaran penerimaan kas pada mobil Tesla Model X yang diketahui ada piutang dan pendapatan lainnya. Kita ambil nominal pendapatan lainnya dari tabel sebelumnya pada tabel pendapatan lain-lainnya. Langsung saja kita totalkan semua hingga Desember. Lalu kita totalkan anggaran penerima kas, yaitu rumusnya piutang ditambah pendapatan lainnya. Dan hasilnya segini. Langsung saja kita totalkan semua hingga Desember. Selanjutnya, menghitung anggaran pengeluaran kas. Di sini, pada anggaran pengeluaran kas pada mobil listrik Tesla Model X yang diketahui ada biaya bahan baku, biaya BTK, overhead, polis asuransi, via akuntansi, ahli hukum, dan pajak kekayaan. Karena pada keseluruhan tabel anggaran pengeluaran kas sudah dinominalkan, langsung saja ditotalkan dari bulan Januari. Dan hasilnya 1.483.688.143, maksud saya 1.483.688.437.000 rupiah. Langsung saja kita totalkan keseluruhan anggaran pengeluaran kas dari Januari hingga Desember. Di sini komposisi yang nominal pada paling terbesar anggaran pengeluaran kas adalah di bulan Desember, yaitu 1.506.357.437.000 rupiah. Yang terakhir,
anggaran kas sementara. Di sini diketahui ada saldo awal, penerimaan, persediaan, uang akhir, dan total saldo akhir. Langsung saja kita bagian penerimaan. Kita cantumkan nominal penerimaan dari anggaran penerimaan kas. Langsung saja kita totalkan tersedia, yaitu rumusnya saldo awal ditambah penerimaan kas, dan hasilnya 1.600 miliar rupiah. Selanjutnya bagian pengeluaran. Kita cantumkan nominal pengeluaran ini dari total anggaran pengeluaran kas. Langsung saja ditotalkan saldo akhir, yaitu rumusnya adalah total persediaan saldo awal penerimaan tersedia dikurang pengeluaran, dan hasilnya segini. Dari saldo akhir tinggal lanjutkan ke bagian saldo awal ke Februari dan seterusnya hingga bulan Desember. Dan di sini nominal terbesarnya yang di paling akhir di bulan Desember seharga 5.838.788.262 rupiah pada anggaran kas sementara pada mobil Tesla X. Selanjutnya, saya akan menjelaskan anggaran modal pada mobil listrik Tesla Model X. Yang pertama, investasi yang dikeluarkan di awal tahun adalah 9 miliar rupiah. Di sini ada tabel anggaran modal proyek E dan proyek Y pada setiap tahunnya pada mobil Tesla Model X. Langsung saja, ini ada accounting rate of return atau singkatan ARR. Langsung saja kita pindahkan ke sini dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Begitupun proyek Y juga. Selanjutnya hitung jumlahkan pada bagian proyeknya, masing-masing proyek. Proyeknya pun sama, ditotalkan atau jumlah. Ini adalah LO itu investasinya sebesar 13 miliar. Proyek pun sama 13 miliar. Lalu sekarang kita totalkan bagian ARR. Total proyeknya dibagi
investasi awal dikali 100%. Hasilnya adalah 1,15. Begitupun proyek Y, sama rumusnya, dan hasilnya adalah 1,7. Sekarang menghitung payback period proyek E dan proyek Y. Yang pertama, kita menghitung proyek E terlebih dahulu. Pada tahun 2020 nol, maka kita dinominalkan minus 13 miliar. Arus kumulatif pun sama, 13 miliar. Sekarang bagian proyek ini kita cantumkan dari tahun 2001 hingga tahun 2025. Di sini sekarang menghitung arus kas kumulatifnya. Dari tahun 2020 arus kas kumulatifnya ditambah proyeknya tahun 2021, hasilnya minus 8.000. Begitupun di tahun berikutnya juga sama rumusnya. Sekarang bagaimana kita mencari tahu tahunnya? Di sini memiliki ada 2 tahun. Sekarang bagian bulannya, yaitu 2 kurang dibagi 3 dikali 12, hasilnya 8 bulan. Maka kita sudah dapat diketahui adalah 2 tahun 8 bulan. Sekarang proyek Y. Proyek Y rumusnya juga sama. Pada tahun 2020 adalah minus 13 miliar. Arus kas kumulatif pun sama. Lalu proyek ini kita taruh di sini. Rumusnya juga sama seperti sebelumnya, sama dengan arus kas kumulatif tahun 2020 ditambah proyek Y pada tahun 2021. Begitupun juga tahun berikutnya juga sama. Kita tarik aja, dan ini hasilnya. Maka kita sudah dapat diketahui tahunnya adalah ngambilnya tahun 2023, yaitu 3 tahun. Dari payback period proyek E, maka lebih cepat adalah 2 tahun 8 bulan pada perusahaan mobil Tesla.
Sekarang bagian net present value. Rumusnya adalah sama dengan proyek E pada tahun pertama dibagi dalam kurung 1 tambah discount rate dalam kurung lagi pangkat tahun pertama yaitu 45 sekian. Pada tahun berikutnya juga sama rumusnya. Kita jumlahkan net present value pada proyek E investasi awalnya adalah 9M. Lalu kita menghitung NPF-nya. Dengan rumusnya adalah jumlah present value proyek E dikurang investasi awal. Hasilnya ini. Lalu net present value proyek E juga sama rumusnya. Sekarang kita menjumlahkan present value pada proyek Y. Dan hasilnya segini. Investasi awalnya tetap sama pada sebelumnya 9M. Lalu kita jumlahkan NPF-nya pada proyek Y. Dengan itu jumlah present dikurang investasi awal. Dan hasilnya segini. Selanjutnya internal rate of return. Rumusnya juga sama pada sebelum-sebelumnya. Kita menjumlahkan present value pada proyek E. Kita jumlahkan saja langsung dan hasilnya segini. Lalu kita investasinya sama 9 miliar. NPF-nya kita jumlahkan sama rumusnya jumlah present value dikurang investasi awal. Hasilnya segini. Sekarang bagian yang net present value proyek Y, discount rate yang bagian 15%, rumusnya juga sama. Sekarang kita jumlahkan bagian proyek Y. Langsung saja kita totalkan. Hasilnya segini. Investasi awalnya tetap sama 9M. Jumlah NPF-nya rumusnya sama, jumlah value dikurang investasi awal. Sekarang bagian profitability index.
rumusnya juga sama. Sekarang kita jumlahkan presentnya pada proyek E. Investasi awalnya tetap sama 9M. Lalu tambahkan MPF proyek E-nya. Jumlah persen dikurang investasi awal, hasilnya segini. Sekarang terakhir bagian proyek Y, rumusnya juga sama. Sekarang kita jumlahkan present value proyek Y, rumusnya sama. Investasi awalnya sama 9M. NPF nya jumlah present dikurang investasi awal, hasilnya segini. Dari beberapa saya sudah menghitung mana yang paling tertinggi keputusannya, maksud saya keputusannya dari net present value yang paling tertinggi adalah proyek E, dan internal rate of return keputusannya adalah yang paling tinggi adalah proyek E. Kemudian profitability index keputusannya yang paling tertinggi juga adalah proyek Y. Kesimpulan rekapitulasi perbandingan hasil berapa metode analisis kapital budgeting. Pada metode proyek Y dan Y, dari keseluruhannya yang paling terbanyak keputusannya adalah proyek E pada perusahaan mobil listrik Tesla Model X. Itu saja yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Nama saya Sarip Hidayatullah, NIM 642305552. Di sini saya ingin menjelaskan perhitungan anggaran neraca dan perhitungan laba rugi. Pertama, saya ingin menjelaskan perhitungan anggaran neraca. Anggaran neraca menunjukkan keseimbangan antara aktiva dan pasiva perusahaan dengan total nilai sebesar 13.683.244.000 rupiah. Di sisi aktiva mempunyai dua komponen utama, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar meliputi kas sebesar 464.402.537 rupiah. Selanjutnya ada piutang sebesar 13.133.133.244.000 rupiah dijumlahkan dan ditotalkan, dan hasilnya adalah E5 ditambah E7 sama dengan hasilnya 13.317.217.646.537 rupiah. Selanjutnya di sisi aktiva tetap ada komponen tanah sebesar 120 miliar rupiah, gedung sebesar 600 miliar rupiah, dan mesin sebesar 120 miliar rupiah, dan dikurangi akumulasi depresiasi sebesar 1.550
juta rupiah, dan di total hasilnya sebesar 14.217.646.537 rupiah. Dan jika digabungkan, total aktiva sebesar 13.184.683.244.000 rupiah. Di sisi pasifa terdapat 3 komponen, yaitu utang dagang sebesar 300 juta rupiah, utang wesel 500 juta rupiah, dan utang pajak 650 juta rupiah. Dan ditotalkan dan dijumlahkan hasilnya sebesar 256 juta rupiah. Selanjutnya, sedangkan akumulasi terdiri dari saham preferen sebesar 450 juta rupiah, saham biasa 230 juta rupiah, dan laba ditahan sebesar 13.184.233.244.000 rupiah. Dan dijumlahkan dan ditotalkan hasilnya yaitu G11 ditambah G12 ditambah G13, totalnya yaitu 13.913.244.000 rupiah. Jumlah kewajiban dan ekuitas menghasilkan total pasifa sebesar 13.683.244.000 rupiah, yang menunjukkan keseimbangan antara aset, kewajiban, dan modal perusahaan. Selanjutnya, perhitungan anggaran laba rugi. Anggaran laba rugi menunjukkan bahwa perusahaan berhasil mencatat penjualan bersih sebesar 19.982.475.000 rupiah. Penghasilan harga pokok penjualan sebesar 15.184.233.244.000 rupiah. Penghasilan laba kotor sebesar 3.829.749.231.15.000 rupiah. Setelah dikurangi biaya operasional yang terdiri dari biaya pemasaran sebesar 1 triliun dan biaya administrasi dan umum sebesar 1 triliun, laba operasional menjadi 14.184.233.244.000 rupiah. Beban bunganya sebesar 1 triliun rupiah. Menurut laba sebelum pajak sebesar 12.184.233.244.000 rupiah. Setelah membayar pajak sebesar 1 miliar rupiah, perusahaan mencatat
laba bersih setelah pajak sebesar 13.184.233.244.000 rupiah. Dari jumlah tersebut, dividen yang dibayarkan sebesar 500.000 rupiah, dan sehingga laba ditahan sebesar 13.183.233.244.000 rupiah. Terima kasih.